Aku menyesalinya ketika aku merantau, tetapi aku kecolongan istriku sendiri. Kenapa dia setega itu kepadaku dengan ayah mertuaku sendiri? Hatiku hancur berkeping-keping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya host di channel ini yang akan membawakan kisah nyata untuk kalian semua. Kalau kalian terhibur dengan kehadiran saluran ini, subscribe dulu dong dan tolong anggap cerita ini hanya sekedar hiburan dan pelajaran. Jika ada kesamaan nama dan tempat, itu mungkin hanya kebetulan saja. Ambil baiknya dan buang buruknya. Oke, selamat menikmati vlog dan kumpulan cerita dan kisah nyata dari saluran pena kisahku. Hadi menatap wajah istrinya, Rina, yang sedang duduk di tepi ranjang dengan perutnya yang mulai membuncit. Usia kehamilan Rina sudah memasuki bulan keempat, dan bagi Hadi, ini adalah anugerah sekaligus tanggung jawab besar. Ia harus memastikan bahwa ketika anaknya lahir, ia mampu memberikan kehidupan yang layak. Mas yakin mau merantau sekarang? Tanya Rina dengan suara lirih, matanya berkaca-kaca. Hadi mengangguk mantap. Iya, Rin. Aku sudah dapat kerja di proyek bangunan di kota. Kalau aku tetap di desa, kita bakal kesulitan nanti. Aku janji enggak akan lama, paling setahun saja, sampai kita punya cukup tabungan. Rina menggigit bibirnya. Ada keraguan dalam hatinya, bukan hanya karena kehamilannya, tetapi juga karena sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang tak bisa ia ceritakan kepada suaminya. Namun, ia hanya bisa menunduk, menerima keputusan yang dibuat Hadi. Di luar kamar, seorang pria berusia sekitar 55 tahun berdiri dengan ekspresi sulit ditebak. Ia adalah Surya, ayah Hadi sekaligus mertua Rina. Sejak Hadi memutuskan untuk pergi merantau, Surya seolah lebih perhatian kepada Rina, selalu menawarkan bantuan dengan alasan menjaga menantu dan calon cucunya. Tapi perhatian itu lebih dari sekadar perhatian seorang mertua kepada menantu, dan hanya Rina yang menyadarinya. Hadi berpamitan keesokan paginya. Ia memeluk istrinya erat, mengecup keningnya, dan berjanji akan menghubungi setiap hari. Surya mengantarkan Hadi ke terminal, memberikan beberapa nasihat sebelum akhirnya membiarkan anaknya pergi. Saat bus mulai melaju meninggalkan desa, ada perasaan aneh yang menggelayuti hati Hadi. Entah mengapa, ada sesuatu yang membuatnya merasa berat meninggalkan rumah, bukan hanya karena istrinya yang sedang hamil, tetapi ada firasat tak menyenangkan yang tak bisa ia jelaskan. Hari-hari pertama tanpa Hadi terasa sepi bagi Rina, tetapi juga lebih menegangkan. Surya semakin sering datang ke rumah, menawarkan bantuan kecil seperti membelikan makanan, mengantar ke puskesmas, atau sekadar menemani berbincang. Awalnya, Rina merasa bersyukur memiliki mertua yang perhatian. Tapi semakin lama, perhatian itu berubah menjadi sesuatu yang membuatnya tidak nyaman. Suatu malam, ketika hujan turun dengan deras, listrik di rumah padam. Rina duduk di ruang tengah dengan penerangan lilin. Saat itulah Surya datang, mengantarkan makanan. Kamu makan yang banyak, Rin. Jangan sampai sakit, kata Surya, duduk di sampingnya. Terima kasih, Pak, jawab Rina pelan. Surya menatapnya lekat-lekat. Hadi sudah telepon? Sudah, tadi sore, jawab Rina, berusaha tetap tenang. Tiba-tiba, tangan Surya menyentuh punggung tangannya. Aku senang kamu ada di sini, Rin. Rumah ini sepi tanpa kamu. Rina menelan ludah. Pak, saya ngantuk, mau masuk kamar. Surya tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum kecil, kemudian menarik tangannya. Ya sudah. Istirahatlah. Malam itu, Rina tidak bisa tidur. Bayangan masa lalu terus menghantuinya, kenangan yang selalu berusaha ia lupakan. Rina sudah menikah dengan Hadi selama 2 tahun, tetapi pernikahan mereka tidak seindah yang orang bayangkan. Hadi memang pria baik,
tetapi ia sering sibuk dengan pekerjaannya, bahkan sebelum merantau. Ia jarang ada di rumah, dan saat pulang pun ia lebih sering kelelahan daripada menghabiskan waktu dengan Rina. Saat itu, Rina mulai merasa kesepian. Surya, yang sering mengajaknya berbicara, selalu ada untuknya. Hingga pada suatu malam, batas-batas itu runtuh. Saat itu, Hadi sedang keluar kota selama seminggu. Surya datang ke rumah, mengantarkan makanan, dan menemani Rina berbincang. Awalnya, hanya percakapan biasa, tetapi semakin malam, semakin dalam arah pembicaraan mereka. "Aku tahu kamu kesepian, Rin," kata Surya. "Dan aku juga merasa kehilangan sejak istriku meninggal." Rina hanya diam. Ia tidak ingin membahas hal ini, tetapi ada sesuatu dalam sorot mata Surya yang membuatnya tak bisa menolak. Saat tangan Surya menyentuh pipinya, Rina tidak menolak. Ia tahu itu salah, tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang menginginkannya. Malam itu adalah awal dari semua dosa yang mereka perbuat. Dan sekarang, di rumah ini, Rina tahu bahwa Surya masih menginginkannya. Yang lebih parah lagi, ia tahu bahwa bayi yang dikandungnya mungkin bukan anak Hadi. Di kota tempatnya bekerja, Hadi merasakan kegelisahan yang semakin kuat. Setiap malam ia menelepon Rina, menanyakan kabar dan memastikan istrinya baik-baik saja. Tetapi beberapa hari belakangan, Rina terdengar berbeda, lebih singkat menjawab, lebih sering menghindari pembicaraan panjang. "Ada apa, Rin?" tanya Hadi suatu malam. "Tidak ada apa-apa, Mas. Aku hanya lelah," jawab Rina cepat. "Lelah kenapa? Kamu sakit?" "Tidak. Mungkin karena kehamilan saja." Hadi menghela napas. Ia ingin pulang, tetapi ia juga tahu bahwa jika ia pulang sekarang, mereka akan kembali kesulitan keuangan. "Rin, kalau ada apa-apa, jujur saja ke aku, ya." "Iya, Mas," jawab Rina lirih. Di ujung telepon, Hadi menatap langit malam kota yang dipenuhi lampu-lampu jalanan. Firasatnya semakin kuat, seolah ada sesuatu yang terjadi di rumah, sesuatu yang tak ingin Rina ceritakan. Ia berjanji pada dirinya sendiri, jika ada sesuatu yang mencurigakan, ia akan pulang lebih cepat. Yang tidak ia tahu, rahasia besar sudah tertanam dalam rumahnya. Dan semakin lama ia pergi, semakin dalam rahasia itu tertanam. Hari-hari berlalu tanpa kehadiran Hadi. Rina semakin sering menghabiskan waktu sendirian di rumah, kecuali saat Surya datang. Awalnya, Rina mencoba menghindari mertua yang sekaligus menjadi rahasia tergelap dalam hidupnya itu. Ia menjaga jarak, berbicara hanya seperlunya, dan memastikan mereka tidak berada di ruangan yang sama terlalu lama. Namun, Surya tidak menyerah begitu saja. "Kenapa menghindar, Rin?" tanya Surya suatu sore ketika ia datang mengantarkan buah-buahan. Rina, yang sedang menyiram tanaman di halaman, menghentikan gerakannya. "Saya tidak menghindar, Pak. Saya hanya sibuk." Surya mendekat. "Sibuk dengan apa? Kamu di rumah sendirian." Rina menggigit bibirnya. Ada sesuatu dalam tatapan lelaki itu yang selalu membuatnya tak berdaya. Surya adalah pria yang jauh lebih tua dari Hadi, tetapi ada dominasi yang ia miliki, sesuatu yang membuat Rina selalu berada di bawah kendalinya. Seolah memahami kebimbangannya, Surya berkata, "Aku tahu kamu masih menginginkannya." Rina terkejut. "Pak, jangan bicara begitu." "Tapi itu benar, kan?" Surya semakin mendekat, suaranya rendah dan dalam. Seperti malam-malam sebelumnya, sebelum Hadi pergi. Rina merasa tubuhnya menegang. Ia tahu ini salah, tetapi hatinya lemah. Selama ini, Surya adalah pria yang memenuhi kekosongan dalam dirinya. Ia tidak bisa menyangkal bahwa ada rasa nyaman dalam kebersamaan mereka,
sebuah kenyamanan yang bercampur dengan dosa. Dan seperti malam-malam sebelumnya, dosa itu kembali terjadi. Sementara itu, di kota tempatnya bekerja, Hadi semakin dihantui rasa gelisah. Beberapa hari terakhir, Rina mulai sulit dihubungi. Kadang, ia tidak mengangkat telepon, atau jika mengangkat, suaranya terdengar terburu-buru. "Kenapa kamu sering tidak angkat telepon, Rin?" tanya Hadi pada suatu malam. "Maaf, Mas. Aku ketiduran," jawab Rina cepat. "Kamu baik-baik saja, kan?" "Baik, Mas," jawabnya singkat. Namun, sesuatu dalam nada suara istrinya membuat Hadi tidak tenang. Sejak awal pernikahan mereka, ia tahu ada sesuatu yang berbeda dengan Rina. Istrinya bukan tipe yang terbuka tentang perasaan. Kadang, ia merasa Rina menyembunyikan sesuatu, tetapi ia tidak pernah menekannya untuk bicara. Tapi kini, dengan kehamilan yang semakin besar dan jarak yang memisahkan mereka, Hadi merasa ada sesuatu yang tidak beres. "Kalau ada apa-apa, bilang ke aku, ya," katanya sekali lagi. "Iya, Mas." Dan telepon pun terputus. Hadi termenung lama setelah itu. Ia ingin pulang, tetapi ia belum bisa. Kontrak kerjanya masih berjalan, dan ia tidak ingin pulang dengan tangan kosong. Ia tidak tahu bahwa semakin lama ia pergi, semakin dalam dosa yang terjadi di rumahnya. Rina mulai merasa tertekan. Ia tahu apa yang ia lakukan salah, tetapi ia tidak bisa menghentikannya. Setiap kali ia berusaha menjauh dari Surya, lelaki itu selalu menemukan cara untuk mendekatinya lagi. "Aku mencintaimu, Rin," bisik Surya suatu malam setelah mereka kembali tenggelam dalam dosa. "Jangan bilang seperti itu, Pak," balas Rina dengan mata berkaca-kaca. "Tapi itu kenyataannya." Rina menunduk. Ia tahu perasaan itu ada, tetapi tidak seharusnya ada. Namun, yang lebih membuatnya takut adalah kenyataan bahwa ia semakin sulit menyembunyikan semuanya. Warga desa mulai memperhatikan bagaimana Surya sering datang ke rumahnya. Beberapa tetangga bahkan mulai bertanya-tanya. "Kok Pak Surya sering ke rumahmu, Rin?" tanya Bu Lastri, tetangga sebelah. Rina tersenyum canggung. "Iya, Bu. Kan saya sendirian di rumah." "Tapi sering sekali, ya?" Pertanyaan itu membuat Rina semakin tidak tenang. Ia tahu, cepat atau lambat, orang-orang akan mulai curiga. Dan yang lebih buruk lagi, ia takut Hadi akan mengetahui semuanya. Tapi ia tidak bisa berhenti. Ia sudah terlalu jauh tenggelam dalam dosa ini. Yang tidak ia sadari, rahasia ini mulai retak. Dan sebentar lagi, segalanya akan terungkap. Hari-hari berlalu dengan perasaan cemas yang semakin menekan Rina. Hubungannya dengan Surya semakin sulit untuk disembunyikan. Warga desa mulai berbisik-bisik, dan setiap tatapan mereka terasa seperti pisau yang siap menguliti rahasianya. Tetangga mulai curiga bukan hanya karena Surya sering datang, tetapi juga karena sikap Rina yang berubah. Ia lebih sering menutup diri, jarang keluar rumah, dan selalu terlihat gelisah. Namun, di tengah kegelisahannya, sesuatu terjadi, sesuatu yang mengubah segalanya. Suatu malam, saat Rina sedang duduk di ruang tamu, ponselnya bergetar. Itu dari Hadi. "Mas," jawabnya cepat. "Rin, aku pulang." Jantung Rina hampir berhenti berdetak. "Apa?" "Aku di perjalanan. Aku dapat cuti mendadak, jadi aku pulang lebih cepat." Rina merasa tubuhnya lemas. Ia tidak siap. Ia tidak tahu harus berbuat apa. "Kenapa enggak bilang dulu, Mas?" tanyanya panik. "Aku mau kasih kejutan," jawab Hadi dengan tawa kecil. "Aku kangen kamu dan calon anak kita." Rina menutup mulutnya, menahan napas. Dalam hitungan jam,
suaminya akan sampai di rumah. Dan ia belum siap menghadapi kenyataan. Lebih buruk lagi, Surya sedang dalam perjalanan ke rumahnya saat itu. Rina berlari keluar rumah, berharap bisa menghentikan Surya sebelum ia tiba. Tapi terlambat. Surya muncul dari gang kecil di depan rumah, membawa sebungkus makanan seperti biasa. Ia tersenyum saat melihat Rina, tetapi senyum itu segera memudar ketika melihat ekspresi panik di wajah menantunya. "Ada apa?" tanyanya. "Pak, Hadi pulang," bisik Rina dengan suara gemetar. Surya terdiam. Wajahnya yang biasanya tenang berubah tegang. "Kapan?" "Sekarang." "Dia dalam perjalanan." Surya menggertakkan giginya. Ia tahu mereka harus segera mencari cara agar tidak ketahuan. Tapi sebelum mereka bisa berpikir lebih jauh, suara motor terdengar dari kejauhan. Hadi. Rina merasa kakinya melemas. Ia ingin lari, ingin menghindari pertemuan ini. Tapi ia tidak bisa. Motor Hadi berhenti tepat di depan rumah. Ia turun dengan wajah penuh kebahagiaan. "Rina," serunya, berlari dan langsung memeluk istrinya. Rina kaku dalam pelukannya. Kemudian Hadi melihat ke belakang punggung istrinya, dan matanya membelalak saat melihat Surya berdiri di sana. "Ayah," tanyanya heran. "Ayah ngapain di sini malam-malam?" Surya cepat-cepat menyembunyikan keterkejutannya dan memasang senyum. "Ayah cuma mampir." Kasihan Rina sendirian, jadi sering ayah tengok. Hadi mengangguk pelan. Ia tidak berpikir aneh-aneh, setidaknya belum. Tapi saat ia masuk ke dalam rumah, sesuatu yang kecil tetapi penting membuatnya merasa ada yang tidak beres. Di meja ruang tamu, ada 2 cangkir teh yang masih hangat. Hadi melirik ke arah istrinya yang tampak gelisah. Ia mulai merasa ada sesuatu yang disembunyikan darinya. Dan ia bertekad untuk mencari tahu. Kepulangan Hadi membawa kegelisahan yang lebih besar bagi Rina. Malam itu, ia nyaris tak bisa tidur. Setiap gerakannya terasa diawasi. Ia tahu Hadi mulai curiga, tapi ia tidak tahu seberapa dalam kecurigaan itu. Sementara itu, Surya pun tak kalah gelisah. Ia tahu mereka harus lebih berhati-hati. Keputusan Hadi untuk pulang lebih cepat bisa menjadi bencana bagi mereka. Namun, ada sesuatu yang tidak mereka ketahui, bahwa Hadi sebenarnya sudah mulai menyelidiki sejak lama. Keesokan paginya, Hadi duduk di teras sambil menyesap kopi. Ia memperhatikan Rina yang sibuk di dapur. Sikap istrinya lebih gugup dari biasanya. Saat itulah seorang tetangga, Bu Lastri, datang dengan ekspresi sedikit ragu. "Hadi, ada yang mau ibu kasih tahu," katanya pelan. Hadi menatapnya penasaran. "Apa itu, Bu?" Bu Lastri menyerahkan sebuah amplop coklat yang sudah sedikit lecek. "Ini ditemukan anak saya di dekat rumahmu. Awalnya saya pikir bukan apa-apa, tapi setelah saya baca, saya rasa kamu perlu tahu." Hadi membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada selembar kertas berisi tulisan tangan yang sangat ia kenali, tulisan tangan Rina. "Pak, saya takut. Kita harus lebih hati-hati. Jangan sampai Hadi tahu." Jantung Hadi berdegup kencang. Ia menoleh ke arah Rina yang sedang menyiapkan sarapan di dapur. Seolah merasakan tatapan suaminya, Rina menoleh dan tersenyum tipis. Tapi senyum itu kini tampak palsu di mata Hadi. Malam itu, Hadi tidak bisa menahan diri lagi. "Rina, aku mau tanya sesuatu," katanya dengan suara tenang, tapi dalam. Rina menelan ludah. "Apa, Mas?" Hadi meletakkan surat itu di meja. "Ini apa maksudnya?" Darah Rina langsung surut dari wajahnya. Aku tidak tahu." "Jangan bohong, Rina,"
potong Hadi. Suaranya masih tenang, tapi matanya menyala dengan kekecewaan. Kamu bicara soal apa di sini? Kenapa aku tidak boleh tahu sesuatu? Rina terdiam. Tangannya gemetar. Ia ingin mengarang alasan, tapi ia tahu itu sia-sia. Hadi sudah mencurigai sesuatu sejak awal. Saat itulah suara pintu depan terbuka. Surya berdiri di sana. Tatapan Hadi langsung beralih ke ayahnya. Ayah tahu soal ini, tanyanya tajam. Surya menghela napas panjang. Hadi, lebih baik kamu tidak perlu tahu. Tapi itu justru membuat segalanya semakin jelas bagi Hadi. Amarah yang selama ini terpendam kini meledak. Ia berdiri, mengepalkan tangan. Jadi benar ada yang kalian sembunyikan. Rina menangis. Mas, aku. Namun sebelum ia bisa berkata lebih jauh, Hadi sudah melangkah pergi. Ia tidak ingin mendengar lebih banyak kebohongan. Malam itu, Hadi pergi tanpa arah. Ia berjalan menyusuri desa, pikirannya kacau. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa orang-orang yang paling ia percaya justru mengkhianatinya. Saat ia akhirnya kembali ke rumah menjelang subuh, ia menemukan Rina masih duduk di ruang tamu, menangis. Mas, aku minta maaf, bisiknya. Hadi menghela napas panjang. Ia tidak bisa mengubah masa lalu. Tapi ia juga tidak tahu apakah ia bisa memaafkan. Ia menatap Rina dalam-dalam, lalu berkata dengan suara parau, aku butuh waktu. Lalu, tanpa berkata apa-apa lagi, ia pergi meninggalkan rumah itu. Dan untuk pertama kalinya, Rina sadar bahwa mungkin ia telah kehilangan Hadi untuk selamanya. Dengan demikian cerita di episode ini selesai. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Sekali lagi ambil baiknya dan buang buruknya dan semoga hal seperti ini tidak akan pernah terjadi kepada kalian semua wahai sahabat onlineku dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Oh iya, jangan sungkan untuk membagikan pemikiran kalian semua wahai sahabat onlineku di komentar video ini ya.